Apa kau yakin ingin mendengarkan cerita yang akan kuceritakan ini? Jika iya, dengarkan baik-baik. Kuharap kau tidak tidur sendirian malam ini. Kuharap kau tidak lupa untuk mengunci pintu kamar dan jendelamu. Siapkan nyalimu, siapkan imanmu. Welcome to my channel. Di cerita kali ini saya akan berbagi cerita pengalaman yang saya ambil dari pengalaman teman saya, yaitu Rifki. Gagal ke Puncak Lawu pulang membawa banyak cerita. Gunung Lawu berada di perbatasan Jawa Tengah dan wilayah Jawa Timur. Lebih detailnya, Magetan. Gunung Lawu adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya, sabana, dan cerita-cerita mistis yang berkembang tentangnya. Menuju titik awal pendakian Gunung Lawu bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam. Pada awal September 2016 yang lalu, saya bersama 10 teman merealisasikan pendakian ke Gunung Lawu. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan, sebab banyak yang seru untuk diceritakan. Jadi, sepulang kerja saya langsung menuju stasiun Pasar Minggu, transit untuk ke Kemayoran. Karena nggak dapat tiket kereta buat berangkat, kami cuma punya tiket pulang. Kami memutuskan untuk naik bis malam Damri yang poolnya berada di Kemayoran. Ceritanya, saya diajak seorang teman, Adam Arwi namanya. Saya baru mengenal teman-teman lainnya saat di Damri Kemayoran. Bang Irwan yang dipilih sebagai leader, bersama Bang Irwan, Bang Deno Saputra, Firmansyah, Adam Arwi, Bang Heru, dan Jena. Saya berangkat dari Jakarta untuk bertemu teman-teman pendaki yang sudah menunggu di terminal Tirto Nadi Solo. Karena long weekend, jumlah penumpang melonjak pesat, dan salahnya kami nggak beli tiket bis beberapa hari sebelumnya. Teman laki-laki kesana kemari mencari tiket, sementara saya dan Jen menjaga tas sambil bertukar cerita. Beberapa saat kemudian mereka kembali dengan wajah muram lantaran kehabisan tiket bis. Karena saat itu perut keroncongan, kami mengisi perut sambil memikirkan cara buat berangkat ke Solo. Sedang asyik makan pecel lele di samping pool Damri sambil ngobrol soal keberangkatan, ada seorang bapak-bapak berambut gondrong dan bertubuh tinggi ikut nimbrung dalam pembicaraan kita. Dan dia menawarkan untuk mengangkut kami dengan mobilnya. Kebetulan ia hendak menuju Solo bersama istrinya. Namun perjalanan gak semulus yang kami kira atau yang kami pikir. Setelah deal-dealan ongkos, kenalah kami ongkos getok 180.000 per orang. Berangkatlah kami ke Solo dengan mobil sedan milik bapak gondrong itu tadi. Walaupun berdempetan di mobil, kami nggak peduli, aelah, yang penting sampai, pikir kami. Perjalanan nggak semulus yang kami pikir, salah satunya salah masuk tol, ban gembos di tol Cipali. Akhirnya keluar dari tol, entah di desa mana dan di daerah mana yang sepi dan gelap, kanan kiri hutan yang sangat minim penerangan, dan entah kenapa lampu depan ikut mati, dan kami meraba jalan dengan bantuan pantulan lampu dari kendaraan lain. Kalau ada kendaraan yang lewat berarti aman, dan kalau misalkan nggak ada yang lewat, ya kita gelap-gelapan, dan kami semua cuma bisa komit saja saat itu.
Untungnya, akhirnya kami menemukan bengkel yang hampir tutup. Bapak montir yang baik hati mau menolong kami untuk isi AC freon, mengganti lampu depan mobil, dan memeriksa ban. Ketika akhirnya kami meneruskan perjalanan, Bapak Gondrong lupa arah jalan pintu tol. Sebelnya naik mobil pribadi ya seperti ini. Waktu tiba semaunya. Alhasil, jam 8 pagi barulah akhirnya kami tiba di wilayah Sherlock. Dengan sok tahu, kami minta diantar ke terminal kecil yang kami kira sebagai terminal bus. Tapi kenyataannya, terminal itu hanyalah terminal bayangan. Saya pikir terminal itu sangat gede. Setelah bertanya-tanya sana kemari, barulah kami tahu bahwa ternyata terminal Tirto Nadi masih jauh. Masih kurang 30 menit, kita harus naik bis 3/4 lagi. Rasanya capek. Saat itu rasanya ingin sekali menangis. Kok ada aja hambatannya. Kami pun naik bis menuju terminal Tirto Nadi dengan ongkos 5.000 per orang. Dan alhamdulillah, akhirnya kita tiba di terminal Tirto Nadi jam 11 siang. Di sana sudah ada 2 orang yang menunggu, yakni Kak Tanti dan Mas Pram dari Semarang. Keganjalan ini mulai muncul setelah tukar cerita soal perjalanan dan mengisi perut tentunya. Kami langsung menuju jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Cetok. Perjalanan ditempuh sekitar 2 jam, pemandangan yang indah. Kebun teh terhampar di kanan kiri jalan. Ada bukit-bukit tinggi menjulang. Pohon-pohon pinus kokoh berdiri di pinggir jalan. Oh ya guys, jangan lupa buat membuka kaca mobil misalkan kalian lewat jalan ini. Kenapa? Udara segarnya sayang untuk dilewatkan begitu saja. Pokoknya yang awalnya mengantuk pasti bakal melek terus begitu melihat pemandangan epik ini. Kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo. Letaknya di kaki Gunung Lawu, dekat sekali dengan Candi Ceto. Pemandangan di rumahnya jangan ditanya, Masya Allah, indah banget. Di base camp pendakian Candi Ceto, pendaftaran diurus oleh leader kami, Bang Irwan, sementara ia mengurusi maksi, perizinan dan debriefing. Kami hanya menunggu sambil meminum segelas kopi bersama kawan. Setelah kelar mengurus, kami berdoa kemudian mulai mendaki. Waktu itu sekitar jam 5 sore. Kami mendapatkan 2 teman baru dari Semarang, yaitu Mas Mencen dan Mas Gondrong. Jadilah kami bersebelas mendaki bersama. Dan ini yang saya was-waskan.